Jadi itu yang bikin teman-teman SL terus. Areanya kayaknya udah bener, tapi kok kenapa jadinya malah loss terus? Penyebabnya karena itu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel Energy Forex TV, dan di video ini teman-teman saya pengen share area-area yang sudah saya mapping langsung buat teman-teman semua sesuai dengan request yang begitu banyak ya, tentang area-area yang saya ambil di M1 dan time frame M5. Wow, ini akan sangat aktif ya teman-teman kita tradingnya ya sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa ya, saya akan kasih lihat ke teman-teman semua. Disclaimer teman-teman, ini adalah trading dengan high frequency trade, artinya ini akan bikin Anda sedikit lebih lama nongkrongin chart, yes. Tetapi teman-teman bisa punya agresivitas yang lebih tinggi, which is teman-teman juga akan mungkin punya profit yang lebih besar. Gitu ya. Jadi disclaimer dulu nih, resikonya tinggi berbanding dengan reward yang lebih tinggi juga. Oke? Nah, teman-teman langsung aja saya kasih gambaran buat teman-teman semua untuk bisa teman-teman lakukan ya. Saya langsung share screen di sini. Nah, ini adalah screen iPad saya teman-teman di aplikasi MT5 saya, dan kalau teman-teman lihat di sini sudah ada beberapa histori transaksi ya. Ini dari tadinya balance-nya sekitar 8 ribuan, sekarang sudah di 12 ribu. Hanya pagi ini sampai siang ini. Jadi 8 ribu ke 12 ribu tuh naik 4 ribu dari 8 ribu, which is profit 50% dari balance gitu ya. Hanya setengah hari. Nah, apa yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan ini yang penting untuk teman-teman ikutin ya. Oke. Nah, yang pertama kali saya lakukan teman-teman ketika harga masih di sini nih, sebelum ini terjadi ya, bayangkan ketika saya ngeliat di pagi hari teman-teman, yang saya lihat tuh ini. Nah, saya lihat garis yang paling kanan ini dan setelah itu belum terjadi. Artinya di sini teman-teman saya sudah melihat ada yang bisa saya ambil sebagai transaksi profit ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada kontrol yang di atas itu ada kontrolin di mana di situ ada drop base drop di M1 ya. Dan kalau teman-teman lihat di M5 sebetulnya itu juga area kontrol yang menarik ya. Drop base drop tapi cukup lebar. Oke, balik lagi ke M1. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ dia menciptakan pivot pertama. Nah, ini yang tulisannya pivot itu adalah pucuk pertama, di mana kalau saya ambil sell selanjutnya di sana dia akan mendapatkan profit atau berpotensi mantul lebih kencang. Which is terjadi tuh ya. Dia sekarang nyentuh profit sentuhan pertama ya. 2 kali sentuh dan profit kalau teman-teman entry di sana. Kebetulan saya lagi sibuk jadi nggak entry. Nah, sekarang ada sentuhan selanjutnya dan saya sell di sana dan sekarang lagi floating profit ya. Oke. Nah, lanjut teman-teman, buy-nya di mana? Nah, ketika saya buy teman-teman, pivot yang pertama kali muncul itu di pagi hari itu yang ini ya. Saya kasih gambaran ke teman-teman, mungkin saya kasih tulisan aja ya di sini. Yang saya maksud dengan pivot itu apa? Pivot. Nah, pivot pertama yang muncul adalah yang ini teman-teman. Nih ya, yang di bawah teman-teman lihat ya. Karena ini pivot yang muncul di bawah, maka saya buy di bawah ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada banyak transaksi buy saya di tengah-tengah sini ya. Di tengah-tengah area monitor ini teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sana saya sempat buy beberapa kali, saya TP di tengah karena dia hesitation, dia nggak berani muncul kayaknya keluar. Tapi ketika dia masuk lebih dalam lagi, saya buy lagi teman-teman, dan dia naik ke atas, saya TP cukup banyak di sana. Gitu. Nah, karena dia tembus cukup dalam, kalau teman-teman merhatiin saya di Instagramnya, saya sempat storyin tuh. Kalau sudah masuk sedalam ini jangan entry lagi gitu. Sehingga saya tidak entry lagi di sana. Maka yang terjadi adalah harga selanjutnya menciptakan pivot berikutnya. Pivot berikut tadi yang ini nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih ya, pivot berikutnya. Saya tulis lagi, pivot selanjutnya. Jadi next pivot. Pivot. Nah, next pivot itu yang ini nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya, next pivotnya di sana. Nah, karena itu pivot selanjutnya, maka saya akan entry buy di masa depan di garis itu. Nah, oke ya. Dan garis biru ini teman-teman, biru atas dan biru bawah ini adalah area buy saya. Oke, jadi saya nggak akan entry di atas itu lagi, saya entry-nya lebih dalam lagi, sehingga teman-teman lihat ada beberapa transaksi buy di sana dan harga mantul saya TP di tengah-tengah areanya di sana. Gitu. Dan betul ya, setelah saya TP harganya turun lagi. Nah, yang terjadi seperti itu teman-teman, ya. Nah, setelah itu saya sibuk ya, saya keluar dari kantor, dari trading room dan saya nggak trading.
Dan beberapa saat yang lalu teman-teman ada banyak transaksi-transaksi yang terjadi ya. Yang pertama saya sempat buy beberapa kali dan profit, sell beberapa kali dan profit, dan sekarang sedang running profit 2 transaksi aja, sell di sini. Dan saya akan TP di sekitar drop base rally yang atas itu tuh ya, atau di tengah areanya kurang lebih gitu. Oke? Nah, ini cara saya mapping teman-teman. Sesimpel itu sebetulnya. Saya sih berharap kita bisa ngobrol lebih panjang tentang ini ya, karena sampai di sini pun ketika teman-teman dengar penjelasan saya, pasti banyak di antara teman-teman yang, "Ih, bentar-bentar Mas, kok gitu? Bentar-bentar Mas, kok itu di TP? Bentar-bentar Mas, kok area itu diambil?" Gitu ya. Nah, ini akan susah kalau teman-teman memang belum melalui online seminarnya kita. Online seminar kita, teman-teman yang 5 hari bareng sama Mas Dwi Ananggara ya, which is mungkin sebagian besar dari teman-teman udah ikutan, itu mengajarkan dasar berpikirnya. Dan di sanalah teman-teman akan mengerti tren, teman-teman akan mengerti zone, teman-teman akan mengerti high quality zone, itu yang penting. Sehingga teman-teman, ya ini yang tadi saya bilang ya, di judul video ini nih, kenapa banyak orang trading udah bener di supply and demand tapi kok loss gitu. Ya yang sering kali terjadi ya ini, mereka entry-nya kecepatan gitu ya, sudah merasa, "Ah, ini kayaknya tinggi banget nih, wah udah waktunya sell nih." Ternyata begitu di-sell kok naik lagi, di-sell kok naik lagi, dan akhirnya tembus jauh dan akhirnya loss banyak. Itu yang terjadi sama banyak orang, atau buy begitu juga sebaliknya. Kecepatan entry. Tapi ada hal selanjutnya juga teman-teman, areanya terlalu sempit. Seringkali teman-teman melakukan kesalahan kedua, yaitu, "Wah ini kayaknya udah harusnya SL nih." Akhirnya SL-nya cuman kesentuh doang dan harganya balik sesuai dengan arah analisa teman-teman sebelumnya. Which is itu yang seringkali bikin orang bilang, "Mas kalau gitu mendingan jangan pakai SL ya," gitu. "Kalau nggak pakai SL profit tuh," gitu. Nah, ini juga nggak tepat menurut saya. Jadi ya area harus di-marking atau direncanakan sebelumnya. Nggak bisa teman-teman hanya berencana untuk profit aja, kalau loss nggak punya rencana. Tetap harus keluar dalam kondisi yang sebelum terjadi sudah direncanakan, gitu ya. Itu aja pesan pentingnya dari saya, oke? Nah, eee, mungkin terakhir gini teman-teman. Yang udah ikutan seminar 5 hari pun di NFC ya bareng sama Mas Duyan Anggara itu udah banyak banget yang ngalamin pencerahan, tetapi kok masih banyak juga yang masih perlu pendalaman lebih lanjut. Saran saya Anda ikutan lagi teman-teman. Apalagi teman-teman yang baru ikutan seminar 5 hari habis itu tradingnya nggak gitu-gitu aktif, habis itu nggak ada banyak action apapun. Nah ini Anda perlu ikutan lagi, balikin nyawanya. Saya pun akan lebih banyak atau lebih sering live lagi di YouTube kita di NFC Forex TV ini teman-teman ya, untuk bisa sharing sebanyak mungkin sama teman-teman semua. Tapi puzzle-nya cukup banyak, moving pieces-nya cukup banyak teman-teman. Cara paling cepat adalah Anda selesaikan banyak video, di mana mungkin ini udah ratusan video di channel YouTube ini mungkin teman-teman tonton gitu ya, dan itu pun belum tentu cukup. Yang paling mudah adalah structured learning, di mana teman-teman tinggal nyelesain ulang kalau teman-teman udah ikutan seminar 5 hari kita, atau kalau belum ikutan, Anda ikutan seminar 5 hari itu teman-teman. Nanti saya taruh di kolom deskripsi ya, ini ada link yang bisa teman-teman klik untuk bisa daftarin diri Anda ke online seminar terdekat, atau teman-teman bisa ngobrol langsung sama tim kita atau konsultan edukasi kita untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya Anda cocoknya ngapain sebagai seorang traders gitu ya. Nah, seminar 5 hari ini kita ciptakan dengan sengaja untuk membuat banyak orang itu mampu melakukan yang senior-senior trader lakukan sebelumnya gitu ya. Dan apa ya, buat teman-teman yang pemula bisa kita siapin kelas pemulanya dalam bentuk video on demand di dalam member area. Buat teman-teman yang sibuk, tenang aja, kita rekam sesinya sehingga 5 hari itu, kalau ada di antara 5 hari yang teman-teman nggak bisa hadir, Anda bisa dapetin rekamannya. Jadi Anda nggak perlu bingung atau apa ya, takut kelewat gitu. Member areanya bisa Anda akses terus-menerus teman-teman. Jadi nggak ada ruginya. Saran saya ikutin seminar 5 hari itu, cari linknya di kolom deskripsi, Anda buka kolom deskripsi, Anda cari link untuk mendaftarkan diri Anda, dan kita ketemu di seminarnya, gitu ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya, mungkin thank you so much buat teman-teman yang keep listening ya, tetap semangat, tetap bisa kok trading ini Anda dapetin hasilnya. Jadi pastiin terus pegangan tangan sama komunitas Forex NFC, dan sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.